Selamat pagi anak-anak kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Hari ini kita akan belajar bersama tema 4 yaitu globalisasi, subtema 2 yaitu globalisasi dan manfaatnya, dan di pembelajaran yang kedua. Sebelum belajar, pastikan kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi dengan benar. 2. Menuliskan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi dengan terperinci. 3. Mengidentifikasi reklame atau poster berdasarkan ciri-ciri reklame yang baik. 4. Memberikan penilaian atas reklame yang dibuat teman dengan terperinci. Anak-anak kelas 6, globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Ayo simak kisah Mang Samad. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini, siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia seringkali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli, namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki. Karena desa tempat tinggalnya merupakan desa pengrajin sandal, Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga satu saat, ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang terdekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya.
Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika, datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjanya. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut ini. 1. Siapakah Mang Samad? Mang Samad adalah seorang pengrajin sandal kulit dari Garut. 2. Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Nah, Mang Samad mengawali usahanya adalah dengan menjual sandal kulit keliling dari desa ke desa. Beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Ia kemudian mencoba membuat sendiri dan menitipkan di toko atau ke temannya. 3. Bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru. Kemudian ia mulai mencari pegawai dengan mengajak orang-orang di lingkungannya untuk bisa membantunya. Usaha Mang Samad pun terus berkembang. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru dengan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Suatu ketika, Mang Samad mengikuti sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Sekarang, produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. 4. Keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Mang Samad berhasil membuat usahanya maju dan sukses, bahkan bisa menembus pasar mancanegara. Selain itu, ia juga berhasil mengharumkan nama Indonesia. 5. Keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Keterampilan yang dimiliki oleh Mang Samad adalah keterampilan dalam memproses dan menjahit kulit menjadi sandal dengan pola dan kualitas yang bagus serta mampu menganalisa peluang. 6. Sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan. Mang Samad adalah seorang pekerja keras, tekun, dan selalu berinovasi.
Usaha yang membuahkan hasil di dalamnya ada proses kerja keras yang luar biasa, selalu semangat berinovasi agar usahanya berkembang dengan baik. 7. Apa dampak keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Dampak keberhasilan bagi Mang Samad adalah keadaan ekonomi Mang Samad meningkat. Selain itu, Mang Samad juga bermanfaat bagi warga di lingkungan sekitar karena membantu memberikan lowongan pekerjaan. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi, seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Anak-anak pasti punya potensi diri. Misal ada yang pandai menggambar, ada yang pandai menari, menyanyi, atau dalam bidang olahraga dan sebagainya. Nah, potensi itu harus kalian kembangkan. Siapa tahu dengan usaha dan kerja keras kalian akan menjadi sukses seperti Mang Samad. Misalnya, ada yang punya bakat bermain bulu tangkis. Kembangkan potensi atau bakat itu, siapa tahu kalian bisa sukses seperti pemain bulu tangkis yang kemarin mendapat medali emas saat Olimpiade Tokyo, yaitu Grecia Poli dan Apriliani Rahayu. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Anak-anak harus siap ya, apalagi di era globalisasi ini kemajuan teknologi sangat pesat. Kalian harus mampu mengembangkan potensi yang kalian miliki. Nah, sekarang coba analisa potensi apa yang kalian miliki, yang perlu kalian kembangkan, dan bagaimana usaha untuk mengembangkan diri. Tuliskan pada kolom berikut ini. Silahkan tuliskan potensi yang kalian miliki seperti kolom berikut di buku tugas masing-masing. Selanjutnya, ayo kita berkreasi. Ambillah postermu tentang budaya tempat tinggalmu yang sudah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Presentasikan poster tersebut dalam kelompok. Mintalah satu temanmu untuk memberikan pendapat tentang postermu. Temanmu bisa menuliskan pada tabel berikut. Apakah slogan mudah dimengerti? Apakah bahasa yang digunakan sudah baik dan mudah dimengerti? Apakah ilustrasinya menarik dan mudah diingat? Apakah tata letak dan tulisannya sudah baik? Misalnya poster kebudayaan ini. 1. Apakah slogannya mudah dimengerti? Jelas, slogan sudah bisa dimengerti. Dalam kalimat lestarikan kebudayaan Indonesia. Untuk ukuran poster slogan tersebut, kalimatnya pendek dan jelas serta mudah dipahami. Nomor 2, apakah bahasa yang digunakan sudah baik dan mudah dimengerti? Bahasanya mudah dimengerti oleh semua masyarakat Indonesia berbagai daerah. Yang ketiga, apakah ilustrasinya menarik dan mudah diingat? Ilustrasi gambar serta komposisi pewarnaan poster tersebut menarik dan mudah diingat. Yang keempat, apakah tata letak dan tulisannya sudah cukup baik? Tata letak dan tulisan poster sudah baik dan mudah terbaca. Nah, anak-anak, bagaimana dengan poster kalian? Kira-kira sudahkah memenuhi ciri-ciri poster yang baik? Silahkan identifikasi poster yang kalian buat. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima pembelajaran hari ini dengan jelas. Hari ini anak-anak telah belajar mengenai 1. Pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi. 2.
kedua, mengidentifikasi ciri-ciri reklame atau poster yang baik. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua selama belajar di rumah. Tetap semangat belajar di rumah dan jagalah kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan 5M. 1. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.